Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang PPT kami, yaitu tentang gastrulasi. Next. Yang dari pertama itu akan saya perkenalkan nama-nama dari tim saya, yaitu Dini Afriani sebagai saya sendiri, Muhammad Fadil Maulana Sidki sebagai moderator, Dini Afriani sebagai presentator, Meta Selvianti Karohayati sebagai presentator, Betty sebagai presentator, dan Salwan Al-Jufri sebagai presentator. Next. Di sini akan saya jelaskan bagian A, yaitu pengertian gastrulasi. Gastrulasi adalah proses pembentukan gastrula. Pada tahap ini, lapisan lembaga atau ectoderm, mesoderm, dan endoderm terbentuknya merupakan asal dari semua organ tubuh atau tim mata kuliah pengembangan hewan 2005 halaman 40. Gastrulasi adalah proses pembentukan blastula menjadi gastrula, di mana pada akhir blastula terbentuk kelompok-kelompok yang menjadi bakal pembentuk organ yang terpetakan sedemikian rupa yang disebut fate map atau peta nasib atau Ramadan 2016 halaman 145. Dan ini adalah gambar dari blastosel atau sel blastula yang baiklah, selanjutnya yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari gastrulasi adalah Dini Afriani. Pada Dini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari gastrulasi. Nah, ciri-ciri utama dari tahap gastrulasi ini adalah terbentuknya acenteron atau gasterosoel. Nah, ciri-ciri umum gastrulasi pada berbagai hewan berupa yang pertama, penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kedua, ritme pembelahan sel diperlambat. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi tumbuh yang nyata. Yang keempat, tipe metabolisme berubah. Yang kelima, peran inti menjadi lebih besar. Yang keenam, disintetisnya protein-protein baru melalui mRNA baru. Selanjutnya, kemudian pengertian peta nasib dan gerakan morfogenetik. Nah, adapun pengertian dari peta nasib ini, peta nasib atau fate map adalah daerah-daerah bakal pembentuk organ yang terpeta pada blastula. Ini dikutip dari buku Lufri Helendra pada tahun 2009 halaman 112. Cara menentukan daerah satu dengan yang lain dilakukan dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik tertentu pada stadium blastula akhir. Teman-teman bisa melihat pada gambar mengenai cara menentukan daerah satu yang lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini Afriani. Berikutnya akan dijelaskan oleh Betty. Pada Betty, dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik adalah gerakan sel atau sekelompok sel dalam proses gastrulasi atau pembentukan lapisan lembaga atau dalam pembentukan organ oogenesis. Gerakan sel-sel presumtif menuju daerah yang sesungguhnya ini yang dikenal dengan daerah morfogenetik. Macam gerakan morfogenetik yaitu ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang epiboli dan emboli.
Di samping dapat kita lihat seperti di gambar, yaitu tentang epiboli. Epiboli terjadi di sebelah luar embrio. Epiboli merupakan gerakan lapisan epitel, biasanya sel-sel ektoder atau epiblast yang menyebar di permukaan embrio. Sedangkan yang emboli yaitu terjadi di sebelah dalam embrio. Gerakan emboli ini terjadi pada daerah-daerah seperti pada bakal mesodor, notochord, dan endodorm. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Betty. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meta Zelvianti. Pada Meta, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai macam-macam gastrulasi. Nah, pertama itu adalah gastrulasi pada Amphiochus, yaitu dimulai ketika blastula terdiri dari 800 blastometer. Gastrulasi diawali dengan memipihnya blastodom pada kutub vegetal. Selanjutnya, bagian tersebut mengalami invaginasi yang terus menjorok ke dalam blastozoel. Kemudian bakal notochord dan bakal mesodom non-notochord yang semula terletak pada bagian marginal cawan akan berinvolusi sehingga berada di sebelah dalam. Selanjutnya, gastrula memanjang menurut sumbu anterior posterior blasteoporus makin lama makin mengecil dan terletak pada ujung posterior embrio. Selanjutnya, itu yang kedua adalah gastrulasi pada landak laut atau sea urchin. Landak laut mempunyai tipe telur isolecital atau mempunyai sedikit yolk. Menurut Gilbert, blastula landak laut mempunyai lapisan tunggal yang terdiri dari 1.000 sampai 2.000 sel. Gastrulasi pada landak laut dimulai dengan perubahan bentuk sel pada keping kutub vegetal blastula. Beberapa sel kehilangan adesinya dengan sel-sel tetangga dan bermigrasi ke dalam blastozoel. Pada bagian keping kutub vegetal mulai melengkung dan bentuk suatu rongga dalam embrio. Rongga ini terbuka keluar pada ujung kutub vegetal. Mulut rongga terbuka keluar ini disebut juga dengan blastoporus. Puncak arsemeteron terus bergerak dengan ke arah kutub animal yang nantinya disebut sebagai atap arsenteron. Baiklah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Meta Zelvianti. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Salwan Al-Jufri. Kepada Salwan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang gastrulasi pada amfibian. Satu, gastrulasi pada amfibian dimulai pada sisi dorsal embrio atau sedikit bawah akuator dan dalam daerah sabit kelabu. Dua, di tempat ini terbentuk celah yang disebut dengan blastoporus, dan melalui celah ini sel-sel endorem masuk ke bagian dalam embrio atau Gilbert 1985. Tiga, celah ini terbentuk karena adanya penekanan sel-sel dari permukaan yang melakukan amfiboli. Teman-teman bisa melihat gambar ada di bawah ini. Itu 4, gastrulasi apes. 1, blastula ayam termasuk pipis seperti cakram atau discoblastula yang mempunyai bagian. Itu periblasat atau hiposblast dan centroblast. 2, gastrulasi ayam merupakan proses pembentukan stria primitiva yang terdiri dari alur dan pematang primitif berupa garis di linea mediana. 3, stria primitiva terbentuk sempurna pada
pengeraman telur fertil selama 18 jam inkubasi. Teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. 5. Gastrulasi pada mamalia. 1. Bentuk blastula mamalia seperti gelembung atau blastox terdiri dari massa sel dalam atau inner classical mass atau ectoderm atau trophectrum dan blastokel. 2. Antara massa sel dalam dan lapisan Raubel terbentuk amnion. Di dasar rongga ini terbentuk dataran embrio atau embryonic cell yang mirip dengan area flucida pada embrio ayam. 3. Mesoderm terbentuk dari sel di bagian tepi daratan embrio. Sel-sel tersebut tumbuh menyusup di antara trophedron dan enteroderm. 4. Enteroderm berasal dari bagian bawah daratan embrio yang tumbuh menyebar pada dinding blastocoel. Akhirnya pada blastocoel dikelilingi oleh sel endrom sehingga blastocoel berubah menjadi gastroel. Teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salman Al-Jufri. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.